wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak dalam mengidentifikasi suatu kasus yang mana kasus itu termasuk ke dalam dilema etika maupun kasus yang termasuk ke dalam rujukan moral. Wah, berat ini rasanya. Yang namanya dilema itu ya pilihan yang sangat membingungkan. Tapi kita juga ya melaksanakan tugas supaya itu bisa berjalan dengan baik. Dari kasus-kasus tersebut, tadi yang pertama apa? Kasus dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika itu berarti benar dengan benar, ya harus sama. Ya kita memilih yang bagaimana kita pilih, yang kita pilih, ya kita harus identifikasi dulu masalah tersebut. Kita musyawarahkan, ya kita ngomong-ngomong sama dulu. Baiknya bagaimana? Mana yang harus kita prioritaskan? Biasa Bapak jawabannya. Kita lanjutkan. Jadi dari Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, jadi bagaimana Bapak dalam menjalankannya pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus menyangkut dilema etika, yang mana kita tahu bahwa prinsip ini untuk menghadapi kasus seperti itu, kita sama-sama dengan guru, ya misalnya secara tidak resmi lah kita ngomong-ngomong baiknya bagaimana, ada masalah seperti ini baiknya kita bagaimana, ya itu yang pertama, ya kita musyawarahkan, tapi secara tidak resmi, secara kekeluargaan, jika itu sudah tercapai ya kita laksanakan dengan memperhatikan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kita tidak serta-merta melaksanakan api ini, baiknya ini. Tapi baik itu ada aturannya, ada alurnya. Ya. Baik belum tentu benar. Gimana kemudian siapa-siapa yang bisa menangani atau kita pembagian tugas lah. Ya, kita bekerja sama dengan tadi aturan-aturan yang sebutkan tadi, ya kita mengatasi seperti itu, ya. Setelah itu kita putuskan berdasarkan kesepakatan tanpa meninggalkan aturan yang ada. Jadi dimusyawarahkan dan berkolaborasi. Ya. Untuk selanjutnya dari pengambilan keputusan tersebut, langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan selama ini. Langkah-langkahnya kita juga pertama memberi pengertian kepada teman-teman guru, pengertian ada masalah seperti ini, kita beri pengertian, kemudian menganalisa masalah-masalah itu, ya, kemudian cara mengatasinya bagaimana, kemudian kita musyawarahkan, ya. Setelah itu, ya, kita juga perlu menanamkan pengertian kepada guru. Ada masalah seperti ini, ada kasus seperti ini, harus kita hadapi dengan menjelaskan apa tujuannya, apa permasalahan ini harus kita selesaikan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap sebagai jalan yang efektif atau alternatif jalan dalam pengambilan suatu keputusan? Ya, yang paling efektifnya yang pertama ya itu musyawarah untuk menentukan hal-hal itu, ya itu paling efektif, ya itu baik kepada guru maupun kepada wali murid atau dengan komite, ya. Selanjutnya, apakah selama ini dalam Bapak pengambilan keputusan Bapak menemui suatu tantangan atau hambatan? Iya, tantangan itu mesti ada, terutama pada sarana dan prasarana. Kan. Tantangan selanjutnya, Bapak dalam mengambil suatu keputusan ini, apakah Bapak memiliki tata krama atau jadwal tertentu dalam penyelesaian suatu masalah, atau seketika itu harus segera diselesaikan? Untuk itu tata krama jelas kami tidak menyusun, tidak ada tata krama, tidak ada jadwalnya. Karena apa? Karena masalah-masalah itu atau kepentingan itu. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak
Bapak untuk mempermudah dalam menyelesaikan suatu permasalahan? Ya, jelas saya tidak bisa bekerja sendiri ya, tanpa guru. Itu jelas ya. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini kami butuh pendapat dari rekan-rekan guru, kemudian dari juga komite sekolah itu perlu, kemudian dari stakeholder yang lain kami juga perlu saling berkolaborasi ya, dari intern maupun ekstern. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir di sini, dari semua hal yang sudah Bapak tadi sampaikan, apakah ada pembelajaran yang dapat Bapak ambil hikmahnya atau Bapak petik dari pengambilan keputusan yang Bapak sampaikan? Iya, pembelajaran itu ya kadang gini, ada permasalahan, ada sesuatu tugas, kadang-kadang itu waktunya bersamaan bertumbukan sehingga tadi kita mencari-cari itu ya. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Karyono. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Retno Puji Setiawati. Saya dari SD Kelas 01 CGP Angkatan 8 Kabupaten Pati. Pada kesempatan ini saya mohon izin untuk melakukan wawancara terkait dengan saya modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Karena di sini Bapak sudah bekerja atau sudah menjadi kepala sekolah dalam kurun waktu yang lama, saya ingin banyak belajar dari pengalaman-pengalaman. Sebelum kita mengawali wawancara pada hari ini, Oke, mohon. jadi bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah Bapak alami, baik itu kasus yang berhubungan dengan dilema etika maupun kasus yang berhubungan dengan kehidupan moral? Oke, ini saya ambilkan beberapa kasus saja untuk anak, ya, untuk anak ini ya. Biasa untuk anak SD itu pertengkaran antar siswa itu pasti ada pertengkaran, permasalahan sedikit dibesarkan itu ada. Nah, mengidentifikasinya itu ya kita menelusuri dari anak tersebut dan saksi-saksinya, seperti kalau di dalam ranah hukum seperti kepolisian, saksi masalahnya apa kita telusuri sampai detail, tidak hanya yang bersangkutan, tetapi yang temannya yang melihat itu kita tanya, apa benar anak ini berbuat demikian, apa benar menggoda ini, apa benar kan? Ini dari teman-teman. Biasanya itu anak itu kan tidak jujur, nah kesalahannya ditutupi. Untuk dia melatih kejujuran, sebelum anak itu kita panggil yang bersangkutan, kita saksi-saksinya kita panggil. Jadi anak akan mengelak, saya sudah punya saksi, sudah punya bukti, jadi itulah untuk mengidentifikasi. Nah, setelah diidentifikasi itu, setelah selesai, kita mengambil kalau untuk permasalahannya itu memang harus melibatkan orang lain, misalnya pada orang tua atau apa, kita harus koordinasi pada orang tua. Nah, selama ini saya tidak pernah yang namanya setiap kasus orang tua saya panggil, itu saya tidak pernah. Saya harus datang ke rumahnya. Nah, itu ini kunjung rumah. Itu alasan saya, satu, orang tua tidak kaget. Karena apa? Biasanya orang tua bentuk undangan ke sekolah itu kaget, ada apa anak saya? Tuh. Terus yang kedua, saya tahu keadaan rumah. Oh, gini, di rumahnya seperti ini, oh lingkungannya gini, itu saya lebih paham.
Nah ini nanti kita mengambil keputusan supaya lebih bijak. Kalau kita tulis, kalau kita panggil itu berbeda kalau pun fisik di rumah itu dalam kasus anak semacam itu apa saja itu tidak tergesa-gesa, tapi saya telusuri betul-betul dan tidak saling menjatuhkan harapan saya gitu. Gitu. Berarti luar biasa ya Pak ditelusuri. Oke, ya. Jadi tadi bukti-bukti fakta-faktanya. Iya. Luar biasa. 200 langsung marah. Ya hijat enggak seperti itu. Baik Bapak, Yeah. selanjutnya dari kasus-kasus tersebut bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama tadi kasus yang dilema etika dan di kehidupan moral. Jadi bagaimana Bapak langkahnya dalam pengambilan keputusan? Ya, dalam langkahnya mengambil keputusan itu tetap kita berpijak kepada rasa kepedulian anak, tidak tergesa-gesa, dipelajari sampai tuntas permasalahannya itu. Permasalahannya apa? Tuh, misalnya saja anak menangis itu bermacam-macam, ada perutnya lapar, ada pensinya diganggu, ada macam-macam. Diganggunya ini juga kemungkinan anak yang nangis ini mengganggu orang itu, terus akhirnya diganti diganggu, dibalas dia nangis. Nah, itu juga nanti akan ketemu itu. Yang penting itu penuh kesabaran, jangan tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan, harus betul-betul sesuai fakta yang ada itu. Ya. Jadi tadi sesuai rasa keadilan, Yeah. tidak tergesa-gesa, Yeah. Pak ditelusuri. Yeah. Oke, terima kasih. Selanjutnya, jadi selama ini langkah dan prosedur seperti yang Bapak tadi sampaikan, mungkin Pak bisa dijelaskan untuk jelasnya prosedur tadi dalam pengambilan keputusan. Jadi melalui tahapan pemawan. Prosedurnya ya berarti kalau tadi mengidentifikasi masalah, terus setelah mengidentifikasi masalah mengumpulkan bukti saksi, terus setelah mengumpulkan bukti saksi baru melaksanakan keputusan. Setelah bukti saksi dan koordinasi itu nanti keputusan dilanjutkan dengan keputusannya itu. Misalnya kok nangisnya kok karena diganggu temannya, memang ya kita harus memberi arahan itu. Jadi diawali dari identifikasi, Iya. terus mengumpulkan bukti saksi. Terima kasih Bapak. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap sebagai langkah efektif dalam suatu pengambilan keputusan? Hal-hal efektif seperti apa atau alternatif apa selain yang sudah Bapak sebutkan? Okay. Hal-hal yang efektif itu tetap setiap kasus apa saja itu segera diselesaikan. Itu yang efektif itu, jangan ditunda-tunda. Jadi misalnya hari ini ada peristiwa, ya langsung hari itu diselesaikan. Itu. Jadi jangan menunda-nunda masalah. Gitu. Jadi kalau ada kasus tadi harus segera harus segera. Ya. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus tadi yang Bapak sebutkan, apakah selama ini Bapak menemukan tantangan dalam proses penyelesaian keputusan? Ya, terima kasih. Banyak sekali tantangan. Biasanya ini khususnya anak. Biasanya anak itu kalau ditanya tidak menjawab, nangis saja tidak menjawab. Itu
tantangan kita yang harus kita selesaikan itu. Jadi dari anak yang tidak mau menjawab itu, ya, tidak menangis saja, ini salah satu cara kita ya dari saksi-saksi tadi yang mengetahui. Jadi dia barangkali takut atau apa, ini ya saksi-saksinya itu yang kita laksanakan selama ini kalau ada kendala-kendala semacam itu. Jadi tantangannya tadi misal anak yang ditanya tidak mau menjawab. Biasanya kan ada cakupan nangis, Iya. isi nangis, itu mengenai, nah itu kan, mosok terus diperas kan nggak mungkin, nah gitu. Itu satu tantangan. Selanjutnya Bapak, jadi dalam pengambilan keputusan kasus tersebut, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut? Apakah langkahnya itu langsung diselesaikan seketika atau Bapak mempunyai jadwal untuk penyelesaian? Ya, sesuai apa yang saya katakan tadi, setiap kasus itu jangan ditunda, berarti langsung diselesaikan. Ini nanti kalau ditunda, ini nanti permasalahan sudah beda lagi, gitu. Ya, kedatangan misalnya beda besok ini nanti anggapan orang tua itu ditunda. Gitu. Jadi sekali itu ditangani dan dimasukkan pada buku kasus. Nah, karena kasus itu sangat penting. Karena apa? Nanti kalau orang tua tidak terima atau orang tua tanya, itu langsung bisa menjawab. Oh, kasusnya ini Pak, ini buktinya ini anaknya yang sebagai saksi dan sebagainya itu sudah tertata rapi. Kalau hanya sebatas misalkan nanti kalau orang tuanya tidak terima, apalagi sekarang ini banyak yang gampangnya contohnya pelecehan seksual itu kan banyak sekali. Itu kalau tidak betul-betul bertangan sekaligus ini sangat berbahaya. Jadi langsung diselesaikan ya. Dan tadi yang saya dapatkan tadi ada buku kasusnya gitu. Iya, ada buku kasusnya. Ada bukti sewaktu-waktu orang tuanya ini untuk mencari informasi apa benar dan sebagainya, kita sudah punya buku kasus. Itu kasus boleh semua dari apa, tindak lanjutnya apa, keputusannya apa harus di sini buku kasus. Jadi itu sebagai catatan kita selama kita menangani kasus itu. Jadi pokoknya setiap itu harus ada dokumentasi, ya, sangat penting gitu. Iya, sangat penting itu. Selanjutnya, apakah selama ini dalam pengambilan keputusan adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan suatu keputusan? Banyak sekali. Itu informasi dari teman-teman guru. Itu kalau nanti dari orang tua siswa itu juga bisa membantu saya. Ya, biasanya orang tua, Pak aja anakku nakal itu di rumah dan sebagainya, sebagai masukan dan sebagainya kan untuk treatment anak kan mudah itu kalau sudah ada masukan dari orang tua, teman-teman guru itu dan teman-temannya itu sangat mudah itu untuk melaksanakan keputusan. Jadi harus ada kolaborasi ya Pak, iya. Baik itu dari guru, orang tua dan anak-anak teman-temannya. Berkolaborasi itu sangat penting. Yeah. Baik, jadi selama ini yang sudah Bapak laksanakan, apakah ada pembelajaran dari yang Bapak alami, pembelajaran yang bisa diambil atau diambil hikmahnya? Yeah. Pembelajaran selama ini siji yang perlu jenengan ketahui, pertama harus sabar. Penting itu sabar terhadap anak, jangan terburu emosi dan jangan bugon tuhon, artinya hanya satu laporan diterima, jangan, harus di cross check, di cross check dengan yang lain. Ini sekaligus untuk membantu anak untuk melatih kejujuran.
anak ini jujur dan tidak, ini kan tergantung omongannya itu, jujur ora, nek ora jujur itu saksi-saksi teman-teman kan orang itu mau gini ya dan lain sebagainya. Itu kunci kita ya. Pertama itu sabar dan harus apa tadi, tidak hanya sepihak untuk menerima informasi. Jadi sabar Ya. dan juga cross check, tidak langsung menerima masalah Iya. didalami dulu ya berbagai pihak. Baik, luar biasa sekali ya Bapak. Jadi pada kesempatan ini saya bisa mendengarkan secara langsung pengalaman-pengalaman Bapak yang mana sangat luar biasa, dan semoga kedepannya bisa saya ambil hikmahnya untuk saya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih sekali lagi. Semoga sukses untuk kita semua ya Bapak. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih.